Ustaz, satu kata motivasi untuk menghafal Quran. Apa doa yang bisa saya amalkan supaya orang yang kita sayangi mendapatkan hidayah? Apakah boleh kita meminjam uang untuk usaha ke bank konvensional? Bagaimana caranya menghafal Quran dengan cepat dan mutqin? Daftar ke Ma'had Azhar. Nanti diajari Ustazah Fatimah sama Ustazah dari Al-Muqaddasah dari Mantingan. Mereka datang jauh dari Jawa Timur kemari mengajar menghafal Quran. Ibu buat grup, minta sama Ustazah 1 jam, judulnya menghafal Quran cepat dan mutqin. Minta ke mereka. Mereka punya kajian khusus ibu-ibu sore tahsin, sore di tahun. Tak sama mereka. Ustaz, satu kata motivasi untuk menghafal Quran. Hafal. Saya minta satu kata. Kata, bukan satu kalimat tadi ya, kedua kata. Hafal. Itulah satu kata. Apa doa yang bisa saya amalkan supaya orang yang kita sayangi mendapatkan hidayah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa Nabi untuk orang yang menyerang waktu perang Uhud. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah. Bayangkan wajahnya. Berikanlah dia hidayah, ya Allah. Berikan dia hidayah. Doa tak mesti bahasa Arab. Bisa bahasa Arab, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tak bisa bahasa Arab, sakit bahasa awak. Akhirnya hidayah Allah. Nanam yang orang guambo yang kare mana kecil. Saya bukan orang Minang, Pak Ustaz. Tapi itu kan bahasa Jawa. Jadi sekarang di Jawa orang toko. Itu hidayahnya Allah. Saya iso, orang iso. Itu iso. Apakah boleh kita meminjam uang untuk usaha ke bank konvensional? Tidak ada tawar-menawar. Beralihlah ke Bank Riau Kepri Syariah. Jangan ke bank konvensional. Tak semua waktu ngomong aja, Ustaz, ceramahnya ke bank konvensional itu. Saya ceramah ke bank konvensional. Biasanya kalau saya ceramah ke bank konvensional itu sekali itu, habis itu tak ada diundang orang lain. Marah orang. Karena kalau saya ceramah ke bank konvensional, saya bilang orang yang kerja di bank konvensional ini makan napi neraka jahanam semuanya. Habis itu tak ada diundang orang. Dulu banyak bank konvensional yang mengundang saya. Setiap setelah Islam. Jadi Ustaz, waktu ceramah di bank konvensional itu kan ada dikasih orang untuk minuman. Minumannya tak saya minum karena riba. Kue kotaknya tak saya makan. Riba. Kan dikasihnya duit Pak Ustaz, duitnya saya ambil. Bank konvensional ini duitnya saya ambil, ini duitnya saya ambil, ini duitnya saya ambil, duitnya saya ambil. Tidak saya makan. Saya serahkan untuk lembaga masalih ammah. Tak boleh dikasih makan pakaian anak bini, tak boleh. Di lembaga masalih ammah untuk bangun WC, untuk bangun kelas. Konvensional tak boleh dimakan, tak boleh dipakai, haram hukum. Jangan pakai bank konvensional. Beralihlah ke Bank Riau Kepri Syariah, Bank Syariah Indonesia BSI, Bank Muamalat. Jangan ngaji-ngaji tapi tak diamalkan. Saya memiliki ego yang tinggi sehingga sering membuat orang lain bermusuhan dengan saya. Sadar berarti. Bagus itu. Ada yang tak sadar itu berarti. Memasuki bulan Ramadan, saya ingin ego saya bisa dikontrol. Bagaimana cara mengontrol ego kita Pak Ustaz? Puasa.
Dengan puasa kita mengontrol ego. Waktu puasa gula darah turun. Karena tak minum teh, tak sarapan, gula darah turun. Karena gula darah turun, emosi naik. Itu mengapa orang sedang puasa itu emosi. Kenapa? Gula darahnya. Ketika dia sudah mau mengamuk, dia tak jadi mengamuk. Karena kata Nabi, kalau ada orang mau memancing, mau mengajakmu berkelahi, katakan ini so'im 2 kali, aku puasa. Di waktu terasa ego itu mau naik, bilang aku puasa, aku puasa. Asal terasa dia naik, aku puasa, aku puasa. Atau puasalah. Ramadan 30 hari, Syawal 6 hari, Ayamul Bait 3 hari, Senin Kamis 8 hari, puasa Nabi Daud 15 hari, Zulqa'dah 1 bulan, bulan haram, Zulhijjah 9 hari, hari Arafah tanggal 9, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, Muharram 1 bulan, bulan haram, Safar 3 hari, Ayamul Bait 14, 15, 13, 14, 15. Sanggup lebih dari 3, 8 hari, Senin Kamis. Sanggup lebih dari 8, 15 hari, puasa Nabi Daud. Tidak ada 1 bulan pun yang kosong daripada puasa. Puasa bagus. Ibu-ibu bagus puasa. Kenapa? Irit belanja. Sehat. Almarhumah mak saya puasa Senin Kamis tak tinggal. Meninggal hari Senin, habis makan sahur dalam keadaan puasa. Makan sahur di Pekanbaru, berbukanya di surga. Begitulah orang-orang yang berpuasa. Saya pernah kuliah di salah satu universitas Islam. Salah satu dosen saya mengatakan cara yang benar berbuka puasa dengan membatalkannya, yaitu makan minum. Jadi beliau mengatakan makan minum baru berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma mau makan kalau tak baca doa? Makan dulu atau baca doa? Bismillah. Sependek-pendek doa. Bismillah. Ambil kurma. Bismillah. Habis itu baru dia ucapkan doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u wa badallatil uruqu wa thabatal ajru. Mau dibaca sebelumnya boleh, mau dibaca setelahnya boleh, mau dibaca sedang makan itu boleh. Karena bunyi hadisnya indal iftar, ketika berbuka. Tapi menyebut nama Allah sebelum makan. Bismillah. Cemana kalau ingatnya sesudah makan? Bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa akhirih. Dah makan baru ya? Dah sempat setan itu. Bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa akhirih. Saya pernah niat untuk nazar apabila suatu hal terjadi maupun tak terjadi, maka saya akan puasa nazar sebanyak sekian hari. Terjadi atau tak terjadi, saya akan puasa 3 hari misalnya. Lalu suatu hal tersebut terjadi sesuai dengan yang saya minta. Namun di tengah perjalanan saya melunasi hutang puasa tersebut, saya merasa tak sanggup untuk melunasi hutang puasa nazar. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Apakah kafarat saya diterima atau saya sebaiknya mencoba mengangsur puasa nazar itu? Puasa nazar artinya mewajibkan yang sunat. Puasa saya di bulan ini 3 hari sunat. Begitu saya menjadikan nazar, maka berubah dari sunat menjadi wajib. Wajib saya tunaikan. Tak bisa dibayar pakai beras, tak bisa dibayar dengan ngasih makan anak yatim, tak bisa. Kecuali saya dalam keadaan sakit tak bisa puasa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selama sehat saya wajib puasa. Cicil. Berapa hari kemarin? 10 hari cicil. Tidak bisa sama sekali. Kata dokter ini mah akut, ini
barulah membayar kafarat nazar. Kafarat nazar, menebus nazar sama dengan menebus sumpah. It'amu asharati masakin, 10 makan. Au kiswatuhum, 10 pakaian bagi miskin. Habis itu au tahriru raqabah, membebaskan budak hamba saya. Habis itu faman lam yajid, siapa yang tak sanggup, fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Kasih makan 10 orang, makan pagi, makan siang, makan malam. Berapa lah itu makan pagi, makan siang, makan malam? 60.000. 10 orang 600. Menembus kafarat. Ini setumpuk kurma ini saya siapkan untuk tamu-tamu. Ama takhsha an yakuna laka duhanun fi nari jahannam. Apakah engkau tidak takut setumpuk kurma ini nanti akan menjadi asap api neraka? Apa maknanya? Tak boleh menumpuk makanan sampai membuat fakir miskin tidak makan. Ibu sebelum kemari ini di rumah ada tak makanan? Kalau gitu jadi api neraka lah itu Pak Ustaz. Kalau sampai ada anak yatim fakir miskin tak makan, turun laknat Allah SWT. Inti dari hadis ini adalah jangan menumpuk makanan sehingga lupa bersedekah. Anfik ya Bilal, jangan kau tumpuk, anfik, infakkan. Kenapa Nabi tak mengatakan sedekahkan? Kalau dia bentuk benda namanya infak. Kurma, infak. Air putih, infak. Kue, infak. Kalau dia tidak bentuk benda, sedekah. Lewat kita, ada bapak-bapak tua tak sanggup dia memikul barang mau dinaikkan ke sepeda motornya. Berhenti kita sejenak, kita tolong. Itu apa namanya? Sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang ini mesti ada sedekah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, sedekah. Mengangkatkan barang tak sanggup, berzikir tak sanggup, tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu. Ibu-ibu senyumnya ke ibu-ibu. Laki-laki boleh, lakinya, bukan laki orang. Banyak perempuan ke laki orang dia senyum, ke laki sendiri senyum juga pas Idul Fitri. Nah, jadi itu beda antara infak dengan sedekah. Kalau dalam bentuk benda namanya infak. Yang kaya-kaya, yang punya duit, yang punya beras, yang punya kue, infak. Kami yang tak kaya, yang tak punya duit, jangan berkecil hati. Masih ada sedekah. Mengangkatkan barang yang berat, membuang kotoran dari jalan, membuang duri. Keluar kita tengok jalan nampak paku berserak. Tapi sekarang terbalik pula. Ada orang sengaja menyerakkan paku. Kenapa diserakkannya? Rupanya 5 meter sesudah dari paku itu dia membuka tambal ban. Anfik ya Bilal, berinfaklah engkau wahai Bilal. Wala takhsha min zil arshi iqlala. Jangan khawatir, jangan takut min zil arshi, dari dia pemilik arsy. Makhluk Allah yang paling besar bukan malaikat. Makhluk yang paling besar adalah arsy. Arsy artinya singgasana. Iqlalan, jangan takut Allah memberi engkau rezeki sedikit. Tak ada yang sulit bagi Allah menguasai rezeki. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa ditakutkan?
simpan sampai duit itu laku lagi. Simpan. Kenapa belum berinfak sekarang? Nantilah Pak Ustaz berinfak kalau anak ini sudah tamat pondok. Di pondok besar biaya. Tamat pondok tak juga berinfak. Kenapa? Anak kuliah, tinggi pula UKT. Nantilah Pak Ustaz kalau anak ini sudah tamat kuliah, tak juga berinfak. Kenapa? Persiapan menikahkan anak, mahal pula sewa hotel. Nantilah kalau anak ini sudah nikah berinfak, tak juga berinfak. Kenapa? Cucu mau lahir, menantu pula juga tidur siang, khawatir sesar, menabung. Nantilah Pak Ustaz kalau cucu ini sudah lahir, tak juga. Kenapa? Takut biaya cucu tak sekolah. Akhirnya sampai tak berinfak. Jangan pernah takut, kasihkan aja, akan diganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak percaya Pak Ustaz diganti Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini direkam melalui YouTube, melalui TikTok, masuk ke internet, dapat duitnya tiap bulan. Ada Ustaz ambil duitnya? Tak ada. Perak ada duit. Habis untuk beli beras, untuk biaya operasional, untuk beasiswa santri berprestasi hafal Quran. Tak miskin kita, kaya kali pun tidak, susah pun tidak. Tengoklah tu Ustaz Somad tu kurus tak makan. Makan saja. Saya ini kurus bukan kata tak makan, ini memang sudah takdir. Jangan takut, karena rezeki itu bukan punya kita, Allah yang mengatur. Kalau memang punya kita, yang udah di tangan orang pun pindah ke tangan kita. Tapi kalau memang bukan punya kita, yang sudah di dalam mulut pun jatuh. Betul? Berapa kali ibu yang sudah tersuap, tersedak, jatuh, dimakan kucing. Rupanya bukan rezeki kita, rezeki di dalam makanan kita itu ada rezeki kucing. Mana dia? Tulangnya. Kayak kalau makan jangan sampai tulangnya habis. Rumah makan tulang lunak, tulang tak bersisa, meleleh air mata kucing. Apa lagi untuk kami? Habis makan daging kambing, sapi, tulangnya jangan dibiarkan di dapur, cepat campakkan ke tong sampah. Kenapa? Karena tulang-tulang itu makanan jin. Mana dalilnya? Innahu ta'amu ikhwanikum. Tidak boleh istinja pakai tulang, karena tulang itu makanan saudara kalian. Itu maka sapi, kambing mesti disembelih atas nama Allah. Jadi Islam makan tulang. Sekarang tulang pun tak bersisa. Habis kata jin, apa untuk kami lagi? Itu maka banyak orang diganggu jin sekarang. Makanan jin pun dibantainya juga. Ada sudah masing-masing. Manusia dapat dagingnya, kucing dapat tulangnya. Tapi ada yang di dalam lubang-lubang itu yang tak bisa dimakan kucing. Apa dia? Lemak-lemaknya, sumsumnya. Jakar siapa itu? Semut. Semut, makhluk terkecil di dalam tanah, dalam lubang kayu. Ada rezekinya ditetapkan Allah SWT. Tak berkaki, tak bermata, tak bertangan, tak berkulit. Cacing. Cacing tak berkaki, cacing tak bertangan, tak bermata, buta cacing. Tinggal di dalam tanah. Kalau naik dia ke atas tanah, mati karena cahaya matahari, karena tak berkulit. Tapi tak ada cacing yang tak makan. Apa makanan cacing? Kita. Hebat atau tak hebat? Kita ini yang akan dimakan cacing. Makanya ibu kalau punya laki hobi memancing, asik menyiksa cacing, mencucuk cacing, memakan kail mata pancing, saya bilang, abang, aku tidak marah, abang pergi, tapi hati-hati.
ayam kremes. Kau makanan kau apa? Sup tunjang. Kau makanan kau apa? Kari, sate. Kata Cace, makanan aku kau. Itulah Allah mengatur rezeki. Presiden makan daging, gubernur makan ayam, bupati makan ikan. Cace makan presiden, makan bupati, makan gubernur. Semua pejabat-pejabat itu mati dimakan. Kamu disombongkan. Rawahul Bazzar. Hadis ini diriwayatkan oleh imam, namanya Imam Al-Bazzar. Nama kitabnya Musnad Al-Bazzar. Sanadnya, ini hadisnya ini sahih atau tak sahih Pak Ustaz? Bi isnadin hasan. Sanadnya hasan. Wa Tabrani, Imam Tabrani binahwihi, sama. Itu tadi hadis yang disampaikan Ustaz Somad itu di mana? Musnad Al-Bazzar. Ada dari dalam kitab lain, Al-Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani. Kitab yang dibacanya itu apa kitabnya? Mukhtasar At-Targhib wa At-Tarhib.